Sekarang kita dapat melihat bahwa ukuran dalam menentukan suatu negara berkembang atau tidak hanya dapat dilihat dari satu sektor saja, tetapi banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu negara yang berkembang. Pertama, kita dapat melihat dari definisi negara berkembang itu sendiri. Negara dapat dikatakan sudah berkembang apabila negara tersebut memiliki pertumbuhan di beberapa bidang seperti tata letak infrastruktur, teknologi, ekonomi, dan sebagainya yang relatif. Relatif di sini merupakan walaupun masih terlihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat, tetapi pasalnya negara tersebut sudah mampu untuk mengatur pola hidup masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dengan baik, walaupun masih ada ketidakteraturan ataupun kesenjangan yang terjadi. Intinya, dalam negara berkembang masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dari sistem negara tersebut. Jadi negara tersebut masih rangka dalam memperbaiki dan membangun negaranya. Lalu, sebagai negara berkembang, banyak sekali pertimbangan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan agar seluruh rakyat dapat hidup sejahtera dan berharap bahwa negara tersebut dapat dikatakan dan diakui sebagai negara maju oleh bangsa-bangsa lainnya. Kebijakan yang harus dilakukan dan dipikirkan oleh pemerintah untuk dapat memajukan negara. Apabila dalam suatu negara memiliki sumber daya dari ekonomi biru, itu merupakan suatu keistimewaan, karena potensi dari ekonomi biru tidak semerta-merta dapat diterapkan dalam setiap negara. Karena pasalnya, banyak negara yang tidak memiliki laut sekalipun, seperti negara di Eropa yaitu Swiss. Walaupun negara tersebut dikelilingi oleh daratan, tetapi kita dapat melihat bahwasanya negara-negara tersebut bisa memajukan kualitas kehidupan mereka dan diakui sebagai negara yang berkembang dan maju. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga memang bahwasanya terdapat negara-negara yang kaya dan maju karena mereka itu mengandalkan sektor dari ekonomi biru itu sendiri. Tetapi, coba kita telisik lebih jauh, mengapa negara yang tidak memiliki lautan tetapi dapat maju ataupun berkembang? Menurut saya, hal itu dikarenakan mereka dapat mengolah sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Dapat dikatakan pula bahwa antara sumber daya alam dan sumber daya mereka itu seimbang. Karena apabila kualitas sumber daya mereka rendah, mereka tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Tetapi juga dapat dilihat bahwa maju atau berkembangnya sebuah negara bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan mengandalkan kemampuan per individunya seperti teknologi. Contohnya, pada era sekarang, teknologi merupakan hal yang paling utama. Itu dapat dibuktikan bahwa banyak sekali negara-negara maju dikarenakan kemampuan teknologi mereka yang andal seperti Jepang. Karena mereka menggunakan strategi pertumbuhan teknologi. Di sini kita juga dapat mengambil contoh negara lain seperti Korea. Dalam grafik rata-rata, kita sendiri menyaksikan bahwa pertumbuhan negara Korea sangatlah cepat. Apa yang dapat kita jadikan contoh bahwa mereka mengandalkan dari sektor teknologi? Yang pertama, kita dapat melihat dari akulturasi budaya mereka yang dapat mendunia dan bahkan digandrungi oleh kalangan anak muda di dunia seperti di Amerika, Eropa, bahkan di Indonesia itu sendiri. Padahal, kita hanya melihat budaya Korea menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Tapi rasanya kebudayaan mereka kini melekat dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sehari-hari. Seperti contohnya bernyanyi, menari, membuat girl band, girl group, dan bahkan makanan mereka pun digandrungi oleh masyarakat. Bahkan kini bahasa mereka jadi banyak dipelajari di berbagai negara. Ibu saya membuktikan hal tersebut. Dia bersaksi bahwa pada era 90-an saat dia masih berkuliah, sastra Korea itu hanya diminati oleh sedikit orang dan khusus mereka hanya menggunakan sebuah ruangan yang terbilang kecil. Tetapi kini di era sekarang, peminat dari sastra Korea membludak, bahkan banyak orang yang mengejar beasiswa sekolah ataupun ingin bekerja di Korea. Korea menjadi sangat diminati. Contoh lainnya yaitu pada bidang teknologi. Korea dulu Jepang itu hampir menguasai pasaran teknologi seperti pembuatan AC, kulkas dan sebagainya. Merek-merek seperti Panasonic dan sebagainya itu sangat digandrungi oleh masyarakat. Tetapi kini kita dapat melihat bahwa dari budaya kemudian teknologi, Korea dapat menguasai dengan pasaran Samsung yang kini banyak diminati di seluruh dunia. Itu dapat membuktikan bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kita juga bisa untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Karena sudah banyak orang yang memiliki pemikiran terbuka akan hal tersebut. Karena pasar dari maritim lebih rendah dibandingkan teknologi riset informatika. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat menjalankan hidup berdampingan dengan teknologi.
Seperti contoh terdekatnya dalam pelaksanaan LDDI sekarang saat ini yang dilakukan secara virtual, kita dapat menjalankan hal tersebut dengan lebih ringkas dan kita lebih mudah untuk menjalankannya. Contoh kasus lain kita dapat melihat pada negara Singapura. Mereka mengandalkan kemampuan sumber daya manusia mereka sehingga mereka dapat menjadikan negara mereka menjadi negara maju. Walaupun wilayah mereka itu sedikit dan mereka memiliki potensi sumber daya alam yang terbilang cukup rendah dibandingkan negara kita. Jadi hal-hal dan segala pembuktian yang saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kita juga bisa tidak menggunakan strategi ekonomi biru karena mengingat kita harus mengikuti arus perkembangan zaman dan seharusnya pembuat kebijakan negara tidak egois dalam perencanaan yang tidak pasti apabila menggunakan potensi ekonomi biru yang belum dibuktikan dan tidak pasti dalam memajukan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Karena hal tersebut ditakutkan hanya membuang anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat itu sendiri, seperti halnya negara Dubai. Dubai membangun Burj Khalifa, Pulau Reformasi, tetapi nyatanya dari segala kemewahan yang ditunjukkan banyak sekali pekerja imigran dan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan. Saya berharap bahwa ketimpangan sosial itu sebagai contoh nyata pemerintah untuk dapat bersaing dengan pasti dengan negara lain dalam rangka meningkatkan ekonomi negara, bukan malah mengeluarkan anggaran yang malah menyengsarakan rakyat. Mengapa ini terjustifikasi untuk mendukung negara dengan potensi maritim tidak menggunakan strategi ekonomi biru? Yaitu kami merasa bahwa potensi maritim bukan lagi suatu acuan untuk memajukan negara. Di sini kita dapat melihat bahwa profesi nelayan lebih sedikit diminati dibandingkan profesi karyawan. Lalu, berapa banyak faktor usaha pariwisata maritim? Mungkin masih banyak digandrungi, tetapi untuk kehidupan sehari-hari, apakah masyarakat berlibur setiap hari di pariwisata maritim? Tidak, bukan. Masyarakat memiliki kesibukan lainnya pada hari-hari biasa. Lalu, pada perkembangan minyak lepas pantai, sekarang ini pemerintah sedang mengusahakan untuk memanfaatkan komoditas lain untuk menggantikan minyak seperti mobil listrik, motor listrik, dan sebagainya.